Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, belas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung, Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshia mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Hoshia akan belajar bersama dengan umat sedharma mengenai kitab Lunyu di Renpian bab kedua. Di Renpian 第2章，子曰：“不仁者，不可以久处曰，不可以长处乐。仁者爱人，智者利人。” Konfusius berkata, seseorang tanpa kebajikan tidak bisa tinggal di lingkungan miskin untuk waktu yang lama. Juga tidak bisa tinggal di lingkungan yang kaya untuk waktu yang lama. Karena orang demikian sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan kemiskinan dan kekayaan. Sulit untuk menjaga kewajiban mereka masing-masing. Seseorang yang bermoral tinggi, cinta kasih, dan berwelas kasih, ia dapat mencari ketenangan pikiran dan tidak ingin mendapatkan keuntungan apapun juga. Orang yang bijaksana dapat bekerja keras untuk berbuat baik untuk kepentingan orang lain dan dirinya sendiri. Dalam bab ini, Nabi Konfusius mengajari kepada kita semua untuk hidup dalam damai dan kebahagiaan yang berdasarkan dari cinta kasih. Dalam dua kalimat pertama bab ini, Nabi Konfusius menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki kebajikan, tentu mereka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan lingkungan yang buruk dapat dengan mudah menyebabkan mereka jatuh karena melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Maka, tidak boleh berlama di tempat yang miskin tersebut bagi mereka yang tidak memiliki budi. 不可以久处曰. Lalu, lingkungan di mana yang sudah membuat manusia sombong dan angkuh, mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, makanya tidak boleh berlama di tempat yang kaya. 不可以长处乐. Dua kalimat terakhir mencantumkan dua faktor utama dalam pelaksanaan kebajikan dan menjelaskan fungsinya secara terpisah, untuk menunjukkan bahwa kebajikan dan kebijaksanaan harus memiliki penekanan yang sama, dan kedua-duanya sangat penting sekali. Kebajikan dan moralitas memburuk dan menjadi ketidaktahuan dapat dilihat bahwa kebajikan harus disesuaikan dengan kebijaksanaan untuk mencapai keselarasan. Hanya orang yang bermoral yang akan puas dengan kebajikan, dan orang yang bijak juga akan melakukan kebajikan. Pemikiran seperti ini diharapkan agar masyarakat memperhatikan etika kepribadian, teguh dalam cita-citanya, dan tidak mudah terpengaruh di dalam keadaan kondisi apapun juga, serta bisa menjaga kepribadian dengan sangat baik. Sehingga orang yang tidak berbaik hati tidak memahami kebajikan dan moralitas. Mereka tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Di dalam kehidupan, mereka hanya ingin menikmati saja. Jika mereka berada di dalam lingkungan yang sulit untuk waktu yang lama, maka sulit bagi mereka untuk menjaga diri mereka tetap aman dan untuk bisa bertahan yang lama. Orang yang berbaik hati akan bertindak adil sesama orang lain dan tidak menyakiti mereka sedikit pun. Tidak ada pemikiran untuk mau menyakiti orang lain. Mereka tidak mau memicu permasalahan. Mungkin kita akan berpikir, dalam melakukan perbuatan baik, apakah tidak mendapatkan karma? Tentu ada karma baik yang akan kita ciptakan. Tetapi, jika itu adalah sebuah bibit karma yang tidak baik yang kita tanam, maka kelak bibit karma yang tidak baik atau kita sebut benih kejahatan
kelak akan mendapatkan balasannya juga. Maka siapa yang menanam bibit kejahatan, maka merekalah yang akan menanggung dosa atas perbuatan mereka masing-masing. Apakah Anda menyebarkan kerisauan? Apakah Anda akan mendapatkan pembalasan? Tentu. Lalu, apakah Anda menyebarkan ketenangan bodhisattva seperti para Buddha kepada orang lain? Tentu kita kelak akan mendapatkan buah yang kita inginkan seperti para Buddha. Seorang pembina, ketika dia ingin marah, tentu dia harus memikirkan caranya untuk menekankan amarah tersebut. Jika tidak, apa gunanya? Apakah kita mau menyalahkan Buddha, lalu kita pribadi tidak berusaha sedikit pun? Ya, ini adalah namanya sebuah penipuan. Kita menipu diri kita sendiri. Belajar untuk menyayangi, bercinta kasih, ingin memiliki hati seperti seorang Buddha, memiliki pikiran yang murni, berpikir tentang tidak menyakiti orang lain, berpikir untuk menyelamatkan makhluk hidup yang lain, tidak menghalangi orang, dan memikirkan semua orang dalam setiap kata dan perbuatan. Kebaikan tidak bisa dilepaskan dan sama sekali tidak bisa menjauh dari diri kita. Maka, sudah tidak bisa disebut dengan cinta kasih lagi bila kebaikan ini lepas dari diri kita semua. Kemiskinan dan kekurangan. Tentu, hidup yang sulit ini menjalani hidup yang kekurangan dan sulit. Tidak baiklah. Karena orang yang tidak berbudi, tentunya sebelumnya sudah disampaikan, mereka tidak dapat bertahan dalam situasi yang begini sulit untuk waktu yang lama. Karena mereka tidak mengerti kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Karena mereka hanya tahu bahwa hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Padahal, seperti yang kita pelajari, yang kita ketahui, kesenangan-kesenangan itu merupakan sebuah akar dari permasalahan di dunia. Berada dalam kemiskinan untuk waktu yang lama tanpa memahami kebenaran tentunya akan menyebabkan sebuah kegelisahan. Makanya kita sebut yue adalah sebuah kemiskinan. 不可以长处乐. Tidak boleh berlama di tempat yang kaya. Le mewakili kekayaan dan bermartabat. Hidup dalam kekayaan membuat manusia akan memiliki gaya pola yang berlebihan, sehingga mudah menjadi sombong dan arogan. Ketika tidak ada kekurangan makanan dan pakaian, maka orang lain sudah akan beralih ke tempat yang lain. Pergilah mereka untuk pergi berjudi, pergi untuk menari, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jika orang tidak memiliki kata kebajikan, maka negara dan masyarakat tidak akan menjadi baik. Di era saat sekarang ini, orang kaya, orang berkuasa, jika tidak ada kebajikan di dalam hatinya, maka mudah tersesatlah mereka dalam melakukan kejahatan dan dapat merugikan masyarakat. Orang yang berbudi, berbaik hati, orang seperti ini sangatlah berbakat dan berpikir bahwa seharusnya hidup memang harus bermoral etika yang baik. Jika orang-orang seperti ini melakukan perbuatan hal yang buruk, maka mereka akan sangat kecewa terhadap diri mereka sendiri. Bila mereka melukai orang lain, maka hati mereka merasa tidak nyaman. Setiap kali menyakiti hati orang lain, mereka akan merasa sangat gelisah. Dan mereka merasa tenang ketika pada saat mereka berbuat kebaikan. Ini adalah orang yang berbaik hati dan berbudi. Seseorang yang mengetahui menegakkan kebajikan merupakan orang yang pintar dan arif. Ia berpikir bahwa menjadi seseorang yang berbaik hati adalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Bila tidak menjadi orang yang berbaik hati, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Jika semua orang mau menjadi orang bijaksana, tentunya di dunia akan menjadi hari yang damai, tentram, dan sentosa. Dahulu, Yuan Shen adalah seorang murid dari Nabi Confucius, di mana saat setelah Nabi Confucius meninggal, Yuan Shen tinggallah di pengasingan suatu tempat
pinggiran dari negara Wei. Lalu, Zikong merupakan teman sekelas Yuanxuan saat berguru kepada Nabi Konfusius. Saat itu, Zikong sudah memegang posisi pejabat resmi di negara Wei. Suatu hari, Zikong mengendarai kereta kuda yang sangat mewah untuk mengunjungi Yuanxuan. Saat Zikong tiba di tempat Yuanxuan, lekaslah Yuanxuan dengan cepat berpenampilan rapi dan segera bergegas keluar untuk menyambut Zikong. Setelah melihat, Zikong sangat sedih sekali melihat teman sekelasnya dengan berpakaian yang lusuh dan kehidupan yang sangat sederhana ini. Zikong bertanya, "Apakah kamu sakit?" Yuanxuan menjawab, "Saya pernah mendengar bahwa mereka yang tidak kaya disebut miskin. Dan mereka yang belajar kebajikan dan tidak melaksanakan kebajikan disebutlah sakit. Sedangkan aku hanya miskin. Bagaimana aku bisa disebut sakit jika aku tetap bertahan dalam kebajikan yang diajarkan oleh guruku?" Zikong seketika merasa sangat malu setelah mendengar perkataan dari Yuanxuan. Masyarakat saat ini hidup dengan berkecukupan dan makmur. Namun sebaliknya, norma kebajikan dalam rakyat dan masyarakat hilang dalam kesombongan dan kemewahan. Kita harus memupuk kembali moralitas kebajikan tersebut, bersikap baik terhadap segala sesuatu dan tidak terpengaruh oleh lingkungan dan situasi kondisi. Orang bijak belajar bisa melihat manfaat dari kebajikan dan menghindari sikap tidak baik. Disinilah yang harus kita benahi dengan sangat mantap. Orang yang bijak tidak tergerak oleh kaya, miskin, kesulitan, kesedihan, ketenaran, dan nama. Pembina diri berasas kebajikan sebagai tujuan mencapai tahu dalam hidupnya. Tentunya, orang-orang yang berhati baik ini tidak mencari keuntungan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan besar bagi mereka. Dengan kata lain, mereka tidak mencari nama satu kehidupan, tetapi mencari nama harum sepanjang masa. Kemiskinan dan kerendahan, kekayaan dan kedudukan, semua itu tidak dapat mengacaukan pikiran, tidak dapat menggoyahkan kemantapan hati kita, dan mungkin tidak akan pernah menyerah pada situasi apapun juga. Sekalipun kita kaya, kita harus tetap rajin dan hemat, tidak sombong dan tetap kompeten. Dalam situasi seperti kemiskinan dan kerendahan, kita juga tetap harus bertekad, teguh dan jujur, serta tak kenal menyerah. Menghadapi godaan dari kekuasaan, tentu kita harus berani dan memiliki iman yang kuat, rendah hati dan tidak sombong, dengan maju dengan keberanian kita. Tidak peduli bagaimanapun lingkungan kita berubah, hati kita tidak akan pernah berubah, dan kita akan berpedoman pada prinsip kehidupan kita di dalam hati kita. Tuntutlah disiplin diri dengan ketat. Perhatikan berbagai aspek untuk meningkatkan pengembangan moralitas kepribadian, serta hawa pembinaan dari Tao dengan tenang melaksanakannya, sehingga dapat membentuk moralitas yang baik, berhati yang baik, dan tenang. Mungkin banyak dari kita semua bisa melakukannya, tetapi sangat sedikit yang telah melakukannya. Belajar dan mengetahui manfaat dari kebajikan, itu sudah sangat baik sekali. Orang suci mengajari kita dan memberi petunjuk kepada kita jalan menuju kebaikan yang dapat merubah kesalahan-kesalahan kita. Petunjuk sudah ada, hanya tinggal kita dengan berani mengikuti petunjuk dari para suci pendahulu. Maka Nabi Konfusius berpesan kepada kita semua, mereka yang tidak mengembangkan moral dalam dirinya takkan dapat menanggung kesusahan atau menikmati kemakmuran. Mereka yang memiliki standar moral yang tinggi akan tenang dalam kebajikannya dan
Yang bijaksana tahu caranya memperoleh manfaat dari kebajikan. Demikian pembahasan kitab Lun Yu, Li Ren, bab kedua. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terhindar dari mara bahaya dan bencana, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.